Mantan pekerja sirkus yang tergabung Oriental Sirkus Indonesia mengadu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Para mantan pekerja sirkus ini mengungkapkan mereka mengalami eksploitasi dan penyiksaan selama latihan dan bekerja. Lalu bagaimana Komisi 13 DPR RI melihat kasus ini? Telah bergabung bersama kami ada Pak Al-Muzamil Yusuf, anggota Komisi 13 fraksi PKS. Assalamualaikum Pak Al-Muzamil Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, beberapa waktu lalu ini mantan pekerja sirkus yang tergabung Oriental Sirkus Indonesia ini mengadu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya. Nah ini Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya, peristiwa ini peristiwa pengaduan sejak tahun 97 ya, dan muncul kembali saat ini, yang memang menyedihkan, memprihatinkan kita semua ya. Baik dalam konteks kami di legislatif maupun aparat penegak hukum atau eksekutif pemerintah adalah kasus ini diadukan oleh mereka yang terputus hubungan sanak keluarganya ke atas. Jadi mereka yang mengadukan ini mereka yang tidak tahu siapa bapak ibu mereka, keluarga besar mereka. Jadi mereka ini mengadukan seorang diri ya. Karena siapa keluarga mereka itu terputus sejak mereka masih kecil. Itu yang kita kenakan, salah satu tuntutan mereka, mereka tidak tahu siapa bapak ibu mereka, siapa keluarga besar mereka. Oleh karena itu, tuntutan ini ya sangat-sangat perlu menjadikan perhatian kita semua. Baik di DPR, kami Komisi 13, mitra kami Kementerian HAM, mitra kami juga Komnas HAM, ya. Kalau di Komisi 3 ada Kementerian Kepolisian, para penegak hukum dan kejaksaan. Saya kira baik di Komisi 13, Komisi 3 maupun pemerintah, katanya mereka sudah bertemu dengan Wakil Menteri HAM, ya. Saya tidak tahu apakah mereka sudah juga ketemu Komnas HAM. Saya kira ini saatnya kita bekerja sama semua pihak, baik di legislatif, eksekutif maupun aparat penegak hukum, untuk betul-betul melakukan penyidikan secara lengkap, sehingga apa yang terjadi pada tahun 97 sebenarnya sudah diakui ya oleh Komnas HAM zaman Pak Muladi. Ada peristiwa dugaan pelanggaran HAM itu yang luar biasa ya, bukan saja penyiksaan fisik, makan kotoran hewan, ada pelecehan seksual, uang yang tidak dibayar, ada orang cacat jatuh dari sirkus yang lumpuh, terputus dari sanak keluarga, dan lain-lain lah. Saya kira satu pelanggaran HAM yang sangat lengkap ya, yang dialami oleh mereka yang katanya sudah 5 generasi ya. Yang melapor ini yang saya ikuti generasi ketiga. Jadi ada generasi ke-1, kedua, ketiga, yang kelima bahkan anaknya yang sudah masuk generasi kelima, yang dilakukan oleh 3 orang yang masih hidup, diduga oleh 3 orang yang masih hidup, orang yang sekarang ada ya, yang mengelola Oriental Sirkus atau juga terkait dengan Taman Safari. Saya kira dari sudut pendekatan hukum ya, aparat penegak hukum pemerintah terus berjalan, dan DPR, Komisi 3 dan Komisi 13, saya kira kita akan membuka diri, apalagi DPR sekarang dibuka badan pengaduan publik ya, untuk kita menemukan secara utuh peristiwa ini dan apa tindakan hukum ya, sanksi hukumnya apa, kompensasi ya, baik oleh pelaku atau oleh negara karena mereka tidak mendapatkan hak pendidikan, ada hak kesehatan, hak keluarga yang mereka sekarang tanya, sebagian kan mencari siapa orang tua saya, kalau saya meninggal saya ini binti siapa ini. Ini hal yang sangat lengkap sekali ya, pelanggaran yang terjadi ini yang sempat dilakukan pada 97 tapi terhenti ya. Saya kira ini kami di DPR, kami di Komisi 13 ya, nanti akan bekerjasama dengan Komisi 3 juga Badan Pengaduan Masyarakat untuk turut mendorong. Tentunya bidang DPR tidak pada aspek penegakan hukumnya. Kita pengawasan, bagaimana Komnas HAM bekerja, bagaimana aparat penegak hukum bekerja, pemerintah juga bekerja, karena mereka ini warga masyarakat, warga negara yang tidak punya orang tua, tidak punya sanak keluarga gitu. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan ya. Mereka juga mengatakan pada momentum saat ini ketika medsos luar biasa, mereka mencari keadilan. Kalau tidak viral, tidak ada justice ya. Mudah-mudahan momentum inilah kita bisa menemukan solusi terbaik untuk mereka ya. Baik dari konteks penegakan hukum maupun juga kompensasi
oleh pihak yang Pak Yusuf. melakukan atau negara. Ya. Ya, Pak Yusuf, kabarnya ini mantan pekerja sirkus yang tergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia ini akan melakukan rapat dengar pendapat juga, Pak, dengan Komisi 13 DPR RI. Apakah ini sudah terjadwal, Pak? Yes, saya tadi mencoba mengecek ya, saya bukan pimpinan ya, saya coba ngecek di sekretariat. Sekretariat bilang ya beliau akan ngecek jadwal ya, sehingga saya minta kepastian kapan belum terjawab ya. Mudah-mudahan nanti saya akan coba cek ke pimpinan, ini bisa menjadi jadwal kita. Kalau toh benturan dengan berbagai kegiatan, paling tidak beberapa anggota atau pimpinan bisa menerima. Karena beberapa pengaduan itu, kalaupun berbenturan dengan berbagai kegiatan, tetap bisa dilakukan dengan penerimaan oleh sebagian pimpinan atau sebagian anggota fraksi. Ya, mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam pekan besok ini. Ya, Pak, untuk perlindungan dari Komisi 13 DPR RI sendiri ini seperti apa, Pak, untuk para mantan pemain sirkus ini? Komisi 13 itu mitranya Kementerian HAM, ya. Mereka sudah bertemu dengan Wakil Menteri HAM. Mitra kita juga Komnas HAM. Mitra kita juga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kalau tuh ada ancaman kepada mereka, ya LPSK juga bisa bertindak untuk ikut mengamankan mereka. Pengadukannya ada 8 ya, tapi lebih katanya saya dengar ada 11 orang dan lain-lain ya. Di sudut Komisi 13 ya kita akan meminta tuh kepada Komnas HAM dan juga Kementerian HAM, juga LPSK untuk sama-sama kita, baik DPR maupun mereka, berbagai lembaga yang terkait, juga aparat penegak hukum, itu sama-sama kita menangani ini karena sekali lagi mereka ini warga negara yang tidak punya orang tua dan tidak punya sanak keluarga yang bisa mereka sandarkan, kecuali kepada negara dan aparat penegak hukum. Mudah-mudahan mereka bisa meraih keadilan, ya, juga hal-hal yang mereka tuntut lainnya. Ya, kita dengar ada yang tuntutan keturunan siapa nenek moyangnya, ada yang konvensi tuntutan hukum harus ditegakkan karena mereka merasa penyiksaan fisik luar biasa. Dan diduga pelakunya mereka katakan masih ada tiga-tiganya hari ini. Ya. Secara pendekatan hukum tentu pihak terlapor pun kita akan dengar bagaimana sebenarnya. Sehingga apa yang terhenti tahun 97 itu bisa dilanjutkan pada saat ini. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Al Muzamil Yusuf atas waktunya. Selamat malam dan terima kasih, Pak. Terima kasih.